terkait dengan kegiatan anak tidak sekolah, dan kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Provinsi Jawa Tengah yang akan menggali data dari warga Desa Jenang. Bapak Ibu dari Bapeda Provinsi ke Desa Jenang, tujuannya adalah ingin menggali informasi Bapak Ibu terkait anak tidak sekolah di Desa Jenang. Nanti Pak Miftah, Pak Budi dan rekan-rekan akan melakukan wawancara kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tentang penanganan anak tidak sekolah di Desa Jenang. Mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian hingga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang kali ini kita semuanya bisa bermuajah bersilaturahmi dan keluar dengan Pak Sekdes, Pak Sugeng, mewakili dari Bapak Kepala Desa Jenang, Kecamatan Sombong, kepada Pak Bayu, mewakili dari Litbang dan Baper Litbang Berbes, Bapak Senen, Budi selaku tim penelitian, serta dua teman kita yang ada di kanan, ada Mbak Rita yang hijau yang kacamata, Mbak Irma, Bapak Ibu Sedoyo yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin untuk menyampaikan kami datang dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendapatkan tugas terkait dengan strategi penanganan anak tidak sekolah. Dalam hal ini kita membutuhkan beberapa masukan untuk beberapa kabupaten kota di beberapa lapangan, termasuk kali ini adalah di Brebes, yang pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu yang telah memberikan kami untuk Desa Jenang. Juga terima kasih kepada Pak Sekdes dan perangkat desa yang berkenan untuk menjadikan data atau informan bagi penelitian kami ini, yang dimana tujuan dari penelitian kami ini menjadi sebuah pijakan dalam merumuskan baik dalam penyusunan dokumen RKPD, kemudian dalam RPD 2023-2026 untuk RKPD-nya di 2024. Untuk itu dalam satu isu nasional yang pada saat ini menjadi isu strategis bagi Provinsi Jawa Tengah adalah anak tidak sekolah. Oleh karenanya mohon kiranya Bapak Ibu yang nantinya diwawancari oleh kita, baik dari masyarakat untuk anak tidak sekolah atau yang mewakili dan PKBM, mohon bisa memberikan penjelasan secara detail apa yang kami ajukan, dan ini tidak berpengaruh kepada apapun kecuali kami ingin menggali lebih jauh secara langsung apa yang temuan kami secara empirik, secara lapangan dapat kami jumpai. Di samping juga kita mendapatkan informasi melalui Google Form
juga nantinya kita juga mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten kota yang melalui forum group discussion yang akan kita selenggarakan besok, yaitu di Karesidenan Kota Pekalongan bersama Karesidenan Semarang. Untuk itu kami sampaikan apa sih maksud tujuan dari kami ini, yaitu melengkapi terkait data-data secara empiris di lapangan yang nanti juga kita padukan dengan penelitian-penelitian yang relevan yang menjadi sebuah tujuan dari rumusan dari penelitian kami, yaitu mengetahui sejauh mana akar masalah dari anak tidak sekolah, termasuk anak tidak sekolah yang menjadi krusial data di Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah belum bisa mendapatkan data secara valid atau aksi daerah untuk melakukan pendataan anak yang benar-benar tidak menikmati sekolah sejak lahir, itu belum kita dapatkan juga. Kemudian anak yang sudah sekolah namun putus di jalan, kemudian anak yang putus di jalan dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita gali agar nanti menjadi masukan bagi gubernur, masukan dalam penyusunan dokumen-dokumen baik dalam RPD maupun dalam RAPD. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Sekdes dan perangkat desa yang telah memfasilitasi kami, dan tentunya suatu harapan besar informasi ini berarti bagi kami dan bermanfaat untuk kami dalam penelitian di lapangan. Dan tentunya teknisnya nanti kami langsung dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam kami menanyakan satu persatu terkait dengan instrumen yang kami sampaikan, dan secara bergilir kami tanyakan. Nanti Pak Budi monggo saja nanti bisa dilengkapi dengan Pak Sekdes dan perangkat maupun dengan Pak Bayu, masih bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian saya tak nimbrung langsung kepada masyarakat, sebagai mungkin ada yang di BKPM bersama Pak Budi juga, saya juga dengan masyarakat supaya kita dalam 1 jam ini lebih optimal itu. Ini mewakili yang hadir ini dari anak sekolah, langsung yang bersangkutan sama yang mewakili juga. Oke, terima kasih Pak Sugeng sebelumnya, dan kita sekaligus mohon maaf jika awal sampai akhir dalam kedatangan kita kurang ada hal yang kurang berkenan dan sampai akhir. Semoga Allah berkati. Langsung saja nih Pak Sugeng, saya langsung, nanti Pak Budi bisa ngobrol lebih lanjut dengan Monggo, saya nama PKBM saya mulai dari sini dulu ya. Adik ini putus sekolah sejak kelas berapa? Ini umur berapa? Umur berapa? Usia 12 tahun ya. Nah, 12 tahun sebenarnya ya. Kamu lulus ya? Berarti putusnya sejak waktu corona nih Pak. Tahun 2019. Awal-awal corona nih Pak. Itu di Rizky putus karena apa nih? Alasan itu nih? Pindah. Sebelumnya dari mana? Kota mana? Lampung. Oh, Lampung. Oh, dari Lampung ke sini. Keluarganya di sini atau gimana? Bapak itu kerja di sini atau bapak itu asli sini? Bapak saya asli Lampung. Oh, asli Lampung. Ibunya sini. Oh, dari Lampung kelas 3 pindah ke sini terus tidak melanjutkan atau? Saudaranya berapa? 2. Rizky yang pertama? 2. Yang kedua, yang pertama lulusan apa? SD, udah lulus ya.
Mbak, Mas, kakaknya, Mbak ya, itu berarti di sini di rumah, nggak sekolah juga, kerja. Bapak ibu masih ya, kerja nih. Di Rizky masih ingin sekolah juga nih, lanjutkan ya, ingin meneruskan nih. Berarti nanti di Rizky bisa menghubungi dari sekolah setempat, itu sekolah terdekat gitu, untuk bisa kembali, bisa bersekolah. Nah, ini karena nanti kalau nggak sekolah kemana-mana cari kerja juga susah, atau mau apa juga susah. Jadi harus sekarang itu harus sekolah, di samping sekolah itu bisa pinter, bisa membuat pinter, nanti setelah lulus juga bisa mendapatkan pekerjaan, temennya juga pinter-pinter, kemana-mana bisa banyak ini kemudahan. Kalau orang yang nggak sekolah, yes, kemana-mana nggak ngerti apa-apa kan gitu ya. Nah, gitu. Berarti di Rizky ada minat gitu untuk melanjutkan gitu. Ingin diniatkan untuk nanti bilang sama bapak ibu gitu. Bapak ibu untuk diantarkan ke sekolah. Gitu. Terima kasih di Rizky karena ini faktor kepindahan ya Pak, kepindahan dan orang tua belum menindaklanjuti untuk menyekolahkan kembali gitu. Dan anaknya ingin sebenarnya gitu, minta nanti ngomong sama orang tuanya ada di sini. Oh jenengan nih, oh gitu. Berarti bapak ya Mbak sebenarnya ingin di anaknya ingin melanjutkan ya Pak gitu. Sekarang itu semua pabrik maupun kantor ataupun perusahaan apapun minimal itu SMA Pak. Dan nanti apalagi tahun ke depan itu tetap persyaratan yang dijadikan aturan dimanapun rata-rata harus memiliki ijazah. Dan ini lari ini tersiburun didukung maupun kesannya. Jadi makanya sakit langsung menghubungi sekolah terdekat. Kalau SD kan banyak dan gratis kok. Sekarang itu nggak ada bedanya sekolah dengan yang dulu itu dengan yang sekarang beda. Sekarang tuh anak sekolah bisa lebih mudah. Apalagi ada program Indonesia Pintar, masuk cari keterangan di desa untuk keterangan tidak mampu agar bisa mendapatkan KIP, kartu Indonesia Pintar, agar mendapat bantuan juga. Kemudian sekolah juga ada beberapa BOP, ada bantuan dari APBD ya. Kalau SD SMP itu kan APBD nanti dia yang di sekolah APBD di sekolahan. Yang penting anak didukung aja Pak. Makan Didik, makasih Didik. Ini sama adik Firdaus ini nggak sekolah sampai kapan? Sejak kapan? Kelas 8 ya, berarti kelas 2 ya. 2 SMP ya. Oh, MTS mana? Umur berapa sekarang? 14. Berarti baru kemarin. Iya, tengah itu. Tengah tahun. Alasannya belum boleh. Oh, betul betah. Orang kerasan karena temennya atau karena sekolahannya atau gurunya? Oh, karena teman. Oh, karena temennya. Mungkin temannya tidak baik, membuli atau gimana? Tidak baik ya, perundungan ya. Sebenarnya Dek Firdaus ingin melanjutkan ya, ingin bisa sekolah ya. Pokoknya ini ujian buat kamu. Orang yang diuji itu tidak hanya orang yang tua-tua, orang yang baru belajar itu tetap diuji. Nah, ketika kamu diuji di sekolahannya, diuji dengan temannya, diuji kemanapun itu nanti membuat mental kamu, pikiran kamu, hati kamu jadi besar. Nah, nanti ketika sudah dewasa, sudah berumah tangga, tentunya kuat, kan gitu ya. Jadi ada kata-kata gini, tidak ada nahkoda yang hebat
selain daripada nakoda itu dihantam oleh ombak yang besar. Makanya nakoda yang hebat itu ya mesti menghadapi berbagai ombak, nah gitu, di lautan. Makanya dia sampai dan menjadi nakoda yang hebat. Begitu juga di Firdaus, atau di Firdaus saya harus semangat bahwa saya punya masa depan. Buktikan kalau saya itu bisa. Meskipun teman-teman saya ini membuli saya, nanya aku, meremehkan aku, buktikan nanti sama-sama ketika sudah dewasa aku bisa lebih sukses dari kalian-kalian, kan gitu deh. Nah, seperti itu adik harus nggak patah semangat, ya, tetap belajar, karena belajar pangkal pandai, kan gitu ya dia. Yakin kalau Allah itu tidak abe atau tidak lupa kepada orang yang berilmu, pasti diangkat derajatnya, gitu ya. Ya rafa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, derajatnya mesti disukseskan. Karena apa? Karena ilmu. Nggak mungkin dalam kegelapan itu tanpa senter, pasti kan ada nabrak-nabrak. Begitu juga hidup itu semuanya harus didasarkan dengan ilmu. Nah itu deh, nah gitu. Kamu mau kemana? Tahu arah jurusannya mesti tanya. Tanya itu kan mesti tahu dulu, oh ya ke sana. Tanya itu belajar. Ya begitu juga. Lah kalau pas saat itu ditemukan di sekolahan itu nggak sesuai temannya, bisa pindah ke sekolahan yang lain. Tapi ingat, hidup itu selalu ada saja teman yang nggak suka, ada yang suka. Ikuti yang suka-suka aja, yang nggak suka itu jangan dimasukkan ke hati. Itu sebagai cobaan kamu mendewasakan hati dan pikiran kamu, kedewasaan kamu supaya lebih kuat menjadi pelaut yang ulung. Hidup ini kan seperti di lautan, itu penuh dengan cobaan. Tetap sabar. Orang sabar itu nanti yang menang, itu yang sukses. Itu ya dia. Berarti di Firdaus ada minat belajar karena dibully temennya. Bapak ibu mendukung ya, sekolah ya. Berarti nanti kumpuli teman-temannya yang baik, nanti ikut baik. Kalau kamu kumpulannya di dekat orang yang wangi-wangi, tetap wangi kamu. Tapi kalau kamu bergaulnya di comberan, ya tetap bau comberan. Gak mungkin kamu bergaul di tempat minyak wangi, baunya comberan, gak mungkin. Ya, itu ya dia. Tetap di pergaulan yang baik. Nanti kesuksesan itu di kamu, bukan di teman kamu. Kalau kamu benar-benar prosesnya bagus, ya sukses. Nanti temanmu yang ngenyek kamu, yang merendahkan kamu, nanti akan melihat. Itu saya buktikan sendiri. Saya sampai S3 kayak gini itu tidak mudah, penuh dunia dulu. Buat apa sekolah gitu? Sekolah nggak bisa buat libur, sekolah tidak bisa buat makan. Dulu kayak gitu saya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa lulus dokter, ya karena semangat gitu. Itu ya dek ya, makasih ya dek ya, tetap semangat. Namanya panggilannya sih Murab. Murab ini pas berapa dek? Kelas 4. Tidak sekolah tahun berapa? 2021 kemarin berarti. Ini usianya berapa? 12. Loh, sajane pun lulus nih. Ini kan apa Pak Terbun? Lulus sekolah Dik. Sebabnya apa Dik? Pinggahan. Dari mana Dik? Jatiroke. Oh, Jatiroke ke sini. Iya. Dekat Jatiroke. Benar beda. Kecamatan ya? Kan itu Sombong. Ini yang punya saudara? Iya. Ini yang nomor berapa? Nomor 1. Berarti adiknya SD? Iya, adiknya SD kelas 3. Adik kelas 3. Oh. Nah, di Murab ini masih keinginan melanjutkan sekolah nih? Oh, Bapak Ibu ada? Ada. Gimana Ibu? Oh. Anu deh, berarti masih Ibu merasakan larinya menceritakan deh. Dan nanti ya Ibu sadar menapa itu merapat ke sekolahan terdekat, terus matur mawon, karena di sana nanti sekolahan tetap akan memprioritaskan anak-anak yang untuk sekolah itu nanti menjadi kuota. Itu kemudian kalau belum punya ya diurus KIP-nya melalui desa.
Nah, desanya kalau desanya sini ya melalui desa sini untuk mengurus supaya dapatkan KIP. Karena sekolah sekarang untuk SD SMP kan nggak bayar, tinggal berangkat aja. Nah, yang penting ada kemauan orang tua dan anaknya mau, itu juga disupport mau. Jadi insya Allah itu kan terlalu berat gitu. Hari ini gitu menceritakan ya, kalau sekolah itu pintar susah. Jadi orang sukses itu terbuka. Kalau orang nggak sekolah itu kemana-mana itu nggak dihargai orang. Itu karena nggak bisa apa-apa. Nah, itu diajak ngobrol nggak nyambung, susah diajak ngobrol. Gitu. Kalau anak sekolah kemana-mana itu pintar kemana-mana, bisa kemana-mana, bisa bekerja gitu. Sukses tetap ngaji ya. Dia kemana-mana. Ini bapak ibu wakil nih. Saya mau tanya Pak Sinten ya. Pak Rusmin hari ini Pak. Gula. Iya, kalau hari ini kelas kita Pak, untuk itu Pak. Oh, anaknya Gula nih. SMK. SMK Pak. SMK model kelas ini Pak. SMK pun lulus. Pun lulus. Loh, berarti SMK pun lulus. Usia pinten Pak? Sekitar sampai mawon tahun ini 17. Oh, 17-an. Oh, berarti bukan ATS gitu ya? Bukan ATS. Dulu nasi ATS. Oh, jenengan nih? Oh, kan dulu berhenti lah. Dulu berhenti waktu 95 lu lulus. Terus dulu pergi ke Jakarta. Terus belum melanjutkan balik, ambil kantor itu diajak. Terus dulu kejar Pak. Sama ini kerja pakai? Masih berlangsung. Sementara belum berhenti. Lulusan apa jenengan? SMP. Berarti mau melanjutkan ke Paket C? Insya Allah. Oh, berarti masih ada rencana mau lanjutkan tinggal Paket C. Nah, ini kan gampang Pak. Mas tadi itu cuma Sabtu Minggu setengah 2 pulangnya sore. Kalau madrasah kan Pak. Terus tidak harus setiap hari kerja lah. Kan paling tidak itu dia harus ingin menuntaskan. Nanti ada tugas. Nanti rampung. Nah, dipikir gak rampung Pak, dilakoni rampung dewe Pak. Berarti ini Pak Rusmin ada keinginan untuk siapa pinter Pak? Dulu sekitar 43 masih semangat Pak. Soalnya nanti kebanggaan anaknya Pak sama mantunya Pak. Wih, ternyata mertuaku lulusannya pas SMA kan gitu Pak. Aku di mertua lulusan SD kan gitu Pak. Iya Pak Rusmin, berarti kan karena dulu nggak sekolah kerja gitu Pak. Kerja terus karena tuntutan pekerjaan terus saya harus ikut kerja paket ini karena kerjaan ini untuk kerja harus punya ijazah saya nah itu jelas Pak. Ini adik-adik ya, bapaknya aja yang sudah punya anak lulusan SMK itu harus dituntut lulus ijazah SMA sebagai syarat untuk bisa kerja. Nah itu dia, makanya ini penting sekali lulusan itu kemana-mana. Ini tahun depan terus itu nanti akan jadi persyaratan utama. Makanya adik-adik harus semangat gitu. Apapun cobaannya ya, harus semangat. Ini bapaknya ada bukti. Berarti kan memang dibutuhkan sekali ya Pak. Di samping juga mendapatkan keilmuan kan ya. Tambah teman, kemudian tambah ilmu, terus tambah lulusannya kan gitu Pak. Terus bisa dimanfaatkan untuk kerja. Terima kasih Pak Rusmin, Pak Ngapunten. Anaknya sih Wiranto di pondok kan. Sampai kakak Ustaz Roji, tapi anaknya belum nenek, masih mana? Namanya Wiranto. Jenderal. Wiranto. Oh betul ya. Usia berapa Bu? Wiranto. Umurnya 20 tahun. 20 tahun lulusan apa Bu? SMK wis. Oh pun lulus SMK? Wis. Lagi pengen kuliah. Oh no. SMK-nya formal apa? Orang SMK-nya wis lulus. Oh, yang usia SMA gitu, waktu usia 18 tahun. Iya. Berarti ini baru 2 tahunan ya lulus ya. Oh, mantap. Nah, terus yang ditanyakan apa ini? Berarti posisi orangnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Iya. Oh. Dari Bali. Dari Bali. Nah, terus yang ditanyakan apa ini Pak? Ini kan bukan ATS, bukan DTS. Ini ATS kedua. ATS? Yang ATS yang Wirantonya? Anaknya Wiranto. Nah ini lulusan.
Pak Ustadz Roji sih nyambung. Lagi, nah kan dulu ini kan lulus umur 20 tahun, lulusan SMK. Kalau kayak wis rasa mana MTS wis. Lagi. MTS kelas sampai dulu sampai kelas 10 nih kene. Pernah putus sekolah ya? Pernah putus. Kelas 9. Lagi mau kasih mau MTS lagi nunggu bapak di selaka. Sampai lulus SD, malah lanjut. Kalau lanjut terus saya bunyi terus namanya. MTS lulus terus ke SMK ini mau teruskan lagi terus kuliah. Ya, udah ikut loh. Nah, bapaknya meninggal sih perintah Pak Ustadz Roji. Oh, dari sini ini Pak Ustadz Roji sini ini. Oh, di formalnya ya, di formalnya dikembalikan terus ya. Dulu waktu di kok bisa gitu, kenapa Bu faktor itu? Hari ini kok bisa putus nyambung kayak pacaran mawon. Mamanya belum kerja sih, kerja di Cigosok. Tadi kan saya kerja di Cigosok. Kadang anaknya berhenti setahun sampai berapa tahun? Setengah tahun, terus balik lagi sekolah. Sekolah SMK, SMK MTS, putus nyambung malah. Orang langsung SMK. SMK buatan putus malah. Putus. Semangat berarti putusnya pernah di SD ini nih wow. Iya SD. SD ini pernah putus sampai setengah tahun itu nggih. Berarti nganu nggih, faktoris lari ini semangat gitu, nyatane posisi sampai perguruan tinggi kan berarti kan. Karena kondisi ekonomi waktu itu, tapi anaknya ternyata ya sampai perguruan tinggi, kalau rumahnya keinginan cita-citanya nggak kuat sama doa orang tua ini Bu. Doanya panjenengan Bu. Jadi digosok sih. Loh, tapi doanya makbul Bu. Ini ya, sampai anaknya bisa. Nah, itu imannya kuat ini Bu. Luar biasa. Anak kuat ya. Oke. Ada mondok sambil mondok ya. Oh, sambil mondok. Berarti alim tuh Bu. Pondokan kayak sih. Dalang terus. Ya, mungkin lah. Muga-muga jadi anak yang alim, soleh itu gitu. Luar biasa. Ditularke tangga-tanggane Bu. Yang enggak mau sekolah itu Bu. Saya aja tukang gosok aja bisa anakku kuliah. Kan kalau ini lulus kuliah kan tetangga-tetangga pada heran, loh kok bisa sampai kuliah anaknya kan gitu. Nah ini kan jadi pahala buat ibu karena dicontoh tetangga-tetangga. Yang penting nggak sombong. Nah itu yang penting anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, sukses. Nah gitu. Ya ini apa nih motivasi ibu ke anak apa Bu? Motivasi ini supaya anaknya kok iso kayak gitu apa Bu? Ya, biar anak kayak dia, biar anak jadi anak soleh. Soleh. Enggak, anaknya kok bisa seperti itu? Apa nasihat ibu ke anaknya biasanya? Ya, nasihat juga. Bisa terus pelana, terus belajar, nak semangat gitu ya. Biar yang goblok saya, yang nggak ngerti aku, tapi kamu harus lebih pintar gitu Bu ya. Gitu. Oh ibu SD mawon. Oh gila, biar aku biar SD tapi anakku kuliahan kan gitu ya, biar anaknya lebih sukses. Gitu Bu, ini kalau salut Bu, salut dari jenengan, muga-muga jenengan sabar, tahajudnya aja rendah, gitu. Semuanya jaluning pangeran, terus membuka ke dalam pangeran dewe. Ini kan rezeki berkah kan jalannya ono wae, kira rezeki berkah halal itu ono wae jalannya. Muga jadi anak sukses. Bapaknya meninggal ya? Oh bapaknya meninggal, karena ini. Ya paham Bu, kenapa berkeluarga gitu. Ya saya kali ini faktornya apa? Kau terusnya, terusnya SMK. Ini lahirnya pinter Bu, lahirnya panjenengan pinter. Anaknya berapa? Anaknya KB 5, papa. Iya. Papa. Oh, si Marianto ini anak pinter. Anak yang nomor berapa? Yang terakhir. Yang kakak-kakaknya sekolah SD. Sekolahnya sampai SD. SD. Si MTS siji wadon. SD ini wonten. Sing wadon Mas MTS lulus. MTS sing kakaknya sing nomor siji MTS SD. Yang nomor 3 lulusan? Nomor 3 ya paling kelas ketok kelas 5. SD juga? Ya SD. Oke. Ya orang harusnya.
mudeng atau berarti gara-gara ini memang ditinggal bapak nggih faktor ekonomi nggih ibu sing sadar itu ya. Ini memang sing botot malah luar biasa gitu. Muga-muga iso ngangkat derajat keluarga. Nah yang nomor 1, 2, 3 itu sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Semuanya sudah ngurus keluarga. Kantor yang bontot belum keluarga gitu. Kalau sudah berkeluarga kan urusannya suaminya gitu, semuanya keluarga gitu. Kalau yang bontot kan ini kan luar biasa. Oke, Bu, matur nuwun sangat informasiipun. Panggilannya Fauzi. Fauzi bisa berapa? 21. Ini paket apa ya? Berarti dulu gagal biaya ini berapa saudara? Satu dengan kamu Bapak Ibu masih ada? Bapak Ibu ini sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun sambil apa kerja enggak cepat doang. Ini kan tadi banyak informasi kebijakan pemerintah itu memang paling tidak ada itu sekolah tuntas 12 tahun kerja, artinya SMA menjadi sebuah prioritas di semua kebijakan baik pabrik, perusahaan apapun, perkantoran maupun pekerjaan apapun itu minimal harus pejabat kerja atau lulusan SMA lainnya. Jadi di usia 21 ini kan belum terlambat banget karena belum berkeluarga ya, belum keluarga dan tentunya menjadi terobosan dan menjadi semangat tersendiri sampai tuntas yang ideal ini nanti sambil sekolah sambil mencari pekerjaan biasa kayak gitu nantilah sendiri. Yang penting apa tuntaskan dulu yang ini dulu, satu fokus, nanti selanjutnya bisa kelarin itu apa ke pekerjaan dengan sendirinya. Juga bagi cewek-cewek juga ada pilihan tuh. Survei kami itu mencari orang yang berpendidikan, mencari lulusan yang berpendidikan daripada jodoh yang kurang cewek apa pasangan yang kurang berpendidikan. Ini kan seperti itu. Yang di Fauzi terima kasih, jadi faktor ekonomi biaya dan ibu tidak ada. Ini sudah masuk 2 tahun jalan di paket J. Ini posisi ikut PKBM, informasi dari mana? Tetangga ya, kalau ada PKBM gitu ya. Selama ini di PKBM itu pembelajarannya di sore hari ya, Jumat Sabtu. Langsung main belajar. Oh Senin Selasa. Gitu. Itu yang didapatkan di PKBM nggak bayar sama sekali. Bayar karena di DTS ya, masuk DTS ya. Itu per bulan. Bayarnya per bulan. SPP ingin berapa? 500 ribu. 500 ribu SPP-nya per bulan. SPP 50 ribu per bulan. Kalau masuknya, masuk pertama kali masuk PKBM bayar untuk DTS. Nggak bayar ya, berarti hanya bulanan 50 ribu itu ya, masuk 3 kali seminggu ya. Sudah nggak ada biaya lainnya dan seragam bebas nih, yang penting sopan nih. Terus mendapatkan apa nih? Keterampilan terutama apa? Komputer. Selain itu pemberdayaan ekonomi gitu ya, pengenalan untuk apa ini ekonomi lokal gitu ya. Berarti bagus lah kalau kamu kursus bahasa apa itu komputer di luar malah mahal, bisa sampai ratusan ribu per bulannya sampai lulus kan mahal sekali. Ini ketika dia ada pengenalan gitu ya, nggak gaptek ya. Kemudian ada keterampilan lokal, kemudian ada pengetahuan umum ya. Dan di pelajarannya juga fleksibel gitu, tidak terlalu menekan seperti sekolah yang lain. Ya sukses untuk di Fauzi, yang penting sampai nanti pada saatnya juga akan memetik hasilnya, karena hasil tidak akan mengkhianati dari prosesnya. Oke, berapa ya? 16. Ini kerja paket
berarti mulai awal ini mulai masuk ya. Satu kelas ada berapa ini? Kurang lebih 30-an. Ini dapat informasi dari PKBM dari mana? Dari saudara, ketok tular. Ini kan adik kan masih dalam usia 16 tahun. Kenapa tidak kembali ke normal ya? Ke sekolah formal ya? Ada faktor ekonomi ya? Oh gitu ya. Memilih PKBM karena mau lebih fleksibel ya, maksudnya juga tidak panjang, tugasnya nggak terlalu banyak, terus tidak terlalu ketat kan gitu. Ada biaya? Ada biaya juga? Sama ya? Membayarnya satu bulan 50 juta ya, tapi di luar tidak ada sama sekali ya, cuma itu per bulanan gitu ya. Pelajarannya sama berarti. Nama PKBM-nya apa? Trimulya Pratama. Itu siapa nih? Desanya apa? Duku Maja. Duku Maja. Duku Maja. Dukuh Maja. Duku Maja itu kecamatan? Songgol. Songgol. Ini saudaranya berapa? Tiga yang baru. Nomor yang cuma baru. Adik SD sampai. Oh, berarti masih berlanjut di SD kelas 3 gitu. Di NASA semoga lulus bisa kerja pakai C gitu. Pas. Oke, terima kasih. Ini adik Rahma ini usia berapa Rahma? Usia 20 berarti 3 tahunan. Ini paket C kan? Nah, paket C sama dengan satu kelas dengan guru ya. Kelas 12. Tapi satu PKBM itu kamu kelas 12. Nah, kalau adik tadi kelas 10. Berarti ini mau terus dulu sampai tidak melanjutkan ke SMA. Nah itu sudah melanjutkan 2 tahun itu kan apa sih? Pindah rumah. Oh, pindahan dari Jakarta ke sini itu sampai akhirnya belum menemukan sekolahan yang menerima ya. Sampai persyaratannya harus meneruskan administrasi itu ya, bekas-bekas itu ya. Repotnya juga itu ya. Akhirnya umur 2 tahun di usia 18 tahun itu. Nah, 18 tahun itu baru masuk Israel, baru masuk SMA ya. Tapi tidak bisa langsung linear masuk ke sini gitu. Akhirnya 2 tahun terhenti dan ini melanjutkan. Tapi kalau langsung bisa kelas 12 itu. Terus berarti 11 tahun. Ini 2 tahun jalan. 2 tahun jalan, 3 tahun jalan toh. Oh itu berarti diterima langsung tinggal melanjutkan ke kelas 11. PKBM-nya menerima itu. Nah ini faktor tersendiri, ternyata PKBM masih menerima secara administratif selama itu bisa dibuktikan. Itu ya, karena durasi waktu ya, durasi waktu dan bisa membuktikan rapot ini ya. Yang jadikan acuan kemudian rapot SMP, terus SMP sama itu ya, kelas 1 SMA-nya ya.
itu masuk untuk kan supaya diterima di kelas 11 nya kan berarti kan harus rapot kelas 10 gitu. Punya saudara adik masih sekolah di formal ya, berarti nggak ada ya. Nomor 2 kakak teramat terakhir lulusan 2016 lulus SMP. Oh berarti ini nggak lanjut ini, berarti tinggal di sini juga. Oh di Jakarta, oh beda lagi. Oke, terima kasih. Alif, ya Alif, si Alif usia berapa? 18. Ini terusnya berarti di SMP. Alif berarti 1 tahun. Sekarang SMK. Berarti SMP-nya lulus apa itu tanpa hambatan. Terus SMA-nya, SMA apa SMK? SMK ini kelas berapa? Kelas 12. Sudah mau lulus berarti? Oh, formal berarti ya? Jadi, karena usia 18 tahun berarti. Dulu waktu di SD itu apa dia alasannya? Kelas berapa mungkinnya? Sempat berhenti. Oh lulus SD tapi berhenti. Berarti tidak pernah putus. Terus persoalannya apa ini? Kerja. Oh waktu SD dulu kerja setelah nggak langsung lulus ke SMP karena kerja dulu. Terus kerja. Bapak ibu ada di berarti. Anak pertama, keempat, kakak yang 1, 2, 3 dan lulus apa saja? Kerja. Yang 2 kerja. Itu SMP, SMA, kakak SD semuanya. Kakak dua-duanya SD, lulusan SD. Dan posisi kakaknya di sini atau di luar kota? Di luar kota. Ini adik Afif mana pakai Mbak Alif ini asli sini ya, Songkok ya. Jadi kerja di luar kota karena kakak juga itu dengan informasi dari kita karena ekonomi berarti ya. Mbak atau Mas yang kakaknya itu? Mbak sama Mas. Usia berapa ya terakhir? 25 itu belum nikah ya. Yang kedua 21 lulusan SD gitu. SD lulus berarti, tapi bukan lagi SMP gitu. Terus yang kedua 23 ya, 23 yang kedua 21 18 itu juga SD gitu. Ini kakak yang kedua itu, yang kakak yang kedua Mbak Mas ya, pasti semuanya ya. Bapak ibu pada masih ada ya. Luar kota semuanya ambil. Dan kakak-kakaknya ini jarang balik kampung, jarang sekali. Susah kan itu kembali ke anaknya yang sekolah, tapi kalau tidak nanti paling tidak disampaikan kakaknya bahwa BKBM itu mudah kan gitu ya. Nanti kalau pas kurang aja mungkin bisa melanjutkan paket B sama paket C. Ternyata kan banyak sekali mudah-mudahan itu mulai dari BKBM itu seperti hari hanya belajar 2 jam bisa lulus, bisa mendapatkan jasa, kemudian bisa untuk kerja yang baik. Ini terima kasih di Alif, kalau di Alif tidak ada masalah sebenarnya, karena dari SD, SMP sampai SMK bisa lanjutin terus yang gini. Ini berarti sudah nggak punya ya, Mas SD tapi masih sekolah kan di permangan. Ini terima kasih Dik, nggak ada hambatan lagi. Yang sebelahnya Askia. Di Askia ini sama untuk sekolahnya SMK sama. SMK usia berapa? Oh 20. Harusnya udah lulus ya Dik ya. Ini tempat tak henti di SMP ini. Kok sampai 20? Berhenti 3 tahun setelah SMP atau SD? Setelah SMP berhenti 3
tahun. Berarti sampai 5 tahun itu posisinya berarti di usia berapa ya waktu itu, di usia 15-16 ya dia. Terus baru melanjutkan ini kelas 12. Dulu kenapa nih kok bisa sampai nggak melanjutkan langsung, kenapa? Kerja ya. Bisa. Ini nomor berapa? Anak nomor berapa? Nomor 1 masih punya adik. Dengan aku SD SMP. SD masih jalan. Bapak ibu masih ada nggih? Oh ini bapak. Oh iya. Berarti kan bapak dulu pernah berhenti karena memang harus kerja gitu Pak. Iya. Sekarang sudah punya kesempatan untuk kembali ke sekolah dan punya semangat untuk bisa meneruskan karir ini. Kemudian sukses ya di SD. Ini kalau kita harus tuntas, ke depan itu membutuhkan ijazah-ijazah yang minimal lah. Ini sudah tinggal luruskan, kemudian ya nanti baru mikir selanjutnya. Yang penting tuntas 12 tahun gitu ya. Kita dorong juga ke sana karena bagaimanapun pemerintah sudah banyak ya sekolah sekarang nggak bayar, tinggal kemauan anak gitu ya. Persoalan operasional harian itu memang kewajiban semuanya Pak. Orang tua keluarga harus mendukung support. Oke, terima kasih di Asia. Tinggal satu lagi ini bisa Sanusi. Sanusi ini usia berapa? 21. Ini kelas berapa nih? Kelas 3 ya? SMA? SMK ini dulu sampai 21 berarti model kan ya, tempat berhenti ya? Dari SMP berapa tahun? Berhenti 2 tahun. 2 tahunan. Setelah itu? Lanjut lagi. Begitu ya? Kelas 9 lagi ya. Kelas 9 lagi berarti mengulang berarti di usia 18 tahun ya. 18 tahun. Berarti kan 4 tahun. Dulu apa Bu? Alasan sampai 2 tahun tidak melanjutkan karena apa? Minder. Karena minder. Jika saya contohnya gitu ya. Punya kakak? Kakaknya sampai lulus. Kakaknya sampai lulus SMP, SMA. MTS saja. Siapa ada nanti? Kalau adik baru 21 SMK. SMK. Oh ini kan ya, 8 ya. Kakaknya lulus, mau lulus adik baru kelas 1 ya. Kelas 2. Sekarang kelas 1. Sekarang kelas 1, adik kan kelas 3 ini. Saya anak ketiga. Anak ketiga. Ibunya bisa. Nah, itu kelas 1 ya, kelas 1 SMK ya. Lah kalau di Sanusi ini kan kelas 3 ya. Saya kan berarti kan hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, ini kan berarti kan posisinya sudah untuk kembali semangatnya untuk sekolah. Artinya tinggal selangkah lagi lulus kan, semester ini kan terakhir kan tinggal lulus. Bapak Ibu masih ada nih? Masih ada. Ya, nanti disupport ke adiknya juga setelah lulus kan nanti sejak oleh adiknya begitu, nggak ada hambatan ini. Ya, sebenarnya ini hambatan pribadi, namun alhamdulillah bisa tumbuh kembali semangatnya gitu. Ya memang ada seperti itu soal tadi kan adiknya sudah itu nggak lulus apa mikir SMP karena ya ini dibeli teman-temannya nggak apa-apa lah kayak gitu saya bocor. Tapi yang penting buktikan saya bisa sukses gitu saya. Oke, terima kasih di sana sih. Selanjutnya ini ibu juga. Baik, ibu dari? Namanya anaknya. Saya dulu jalan dulu sampai kuliah. Oh ini? Ya. Baru kemarin. Yang ini? Ya. ATS-nya dulu di usia berapa Bu? Usia kelas 2 aliyah. 2 aliyah. Sekarang sudah lulus kuliah, luar biasa ya. Dulu kok bisa kembali lagi itu apa Bu?
yang mendorong? Ya, karena masih pengen kembali setelah lulus dari kuliah malah pengen kuliah gitu. Dulu penyebabnya apa Bu? Bisa kayak gitu, bisa sampai model nih kelas 2 ini? Oh, karena faktor apa itu? Faktor ekonomi. Lebih dulu sempat berapa tahun itu? Berapa bulan ya? Tapi sekolahnya langsung bisa menerima kembali. Tapi naik kelasnya sama dengan teman-teman yang lain. Cuman kehilangan waktu toh itu ya belajarnya ya. Tapi tidak mempengaruhi di administrasi ya. Bagus lah sekolahnya bisa masih menerima. Terus adik-adiknya sekolah juga ini. Nggak punya adik. Oh sendiri ya? Punya kakak dua. Kakak 2 lulusan? SD semua. SD semuanya? Udah berkeluarga semuanya? Ini bersyukur berarti kan adiknya lebih baik daripada kakaknya. Ya sukses gitu. Namanya siapa nih? Fatimah Fitri. Kuliah di mana ini? Politeknik Tegal. Oh Tegal? Barusan wisuda gitu? Ini berarti tinggal selangkah lagi lah. Atau mungkin sambil kerja? Iya, udah ngajar. Udah ngajar gitu? Alhamdulillah. Di SD SMP? Di les. Oh di bintek gitu. Ya nantilah ada jalannya. Yang penting sabar. Semua orang itu punya rezeki, dari dia berbeda. Yang penting punya senjatanya, punya ilmunya, punya caranya. Persoalan itu nanti aja dengan sendirinya, dengan waktu. Jadi sukses sama anggarannya di situ ya. Jadi yang penting belajar. Jadi ijazah itu hanya menjadi prasyarat, tapi yang penting kualitas hidup. Yaitu selalu belajar. Gitu ya. Saya sendiri meskipun saya ini lulusan S3 tapi saya masih merasa kurang jauh. Saya harus belajar. Ya kayak gini saya belajar langsung tidak ada ya kan nggak ada yang selesai belajar ya, belajar sepanjang hayat itu kewajiban. Berapa kembalikan satuannya kan dengan iya jumlah jadi kan jumlahnya berapa? channel melakukan update lagi Iya. Nah, ini tapi belum selesai loh. Data yang lama aja. Jangan. Oh yang lama belum. Ini yang kembali. Yang lama pin? Yang lama 33. Ini yang 93? 33 ini yang kembali. Yang lama 33? Iya. tapi ini yang maksudnya 33 itu yang dikembalikan. Yang dikembalikan. Kalau data ATS-nya berarti kalau yang lama 400 berapa? 447 ya. Oh, Tuh. Berarti 95 Pak. Kalau yang ini yang 447? yaitu yang 2011. 2011 ya? 17. Yang terakhir berarti Terakhir kemarin berarti 2020 ini habis. itu semuanya sudah tercover semua, Iya. kembali semua. Iya. Bagus. Nah ini lagi pendataan ulang dan datanya belum Berarti tuntas semua. 447 itu terdiri dari apa aja? SD tidak Jenjang. tamat SD, tidak tamat SMP, putus SMA bisa dirinci itu? bisa. Pinten yang Kurang lebihnya kalau gitu. iya, yang tidak tamat SD berapa? Oh itu ya. Nah, Pastinya saya lupa iya. Kebanyakan yang mana? Harus lihat data. kebanyakan yang mana? SMA. SD, SMP, SMA. SPPM Iya, SPPM. Banyak SMA-nya atau banyak SD. SD-nya malah. malah banyak SD-nya? Berarti udah top ya, bisa mengembalikan. Itu kembali ke formal semuanya atau di Formal UKM? dan non formal. Oh, Kalau SD-nya formal formal semuanya. SD SMP formal. Masih bisa kembali ke sekolah lagi ya? masih bisa. Ya, ada yang kembali dan lepas lagi ada. Yang kembali lagi. Kemarin yang lulus 2, ada 3. Malah ada yang Ada 3. Ini tak mudah orang. Terus rata-rata karena apa sih mereka tidak mau sekolah? penyebabnya. Penyebabnya Yang di sini prioritas. kan mayoritas TKI, Bang. TKI. Iya. Berarti orang tuanya keluar negeri. Luar negeri. Jadi Jadi enggak iya, usia sekolah. faktor Berarti ekonomi juga. ekonomi. Iya. Ini dan keluarga pasti. Keluarga.
Terus ada nggak program dari desa untuk ya menuntaskan mereka sampai dengan 12 tahun sekolah? Ada. Itu program gerakan kembali ke sekolah. Iya. Kembali kan itu dari 2017. Nah, kalau orang tuanya di luar negeri sebagai TKI, tentunya mesti kesulitan dana ya. Iya. Terus desa tersebut desa. Kalau desa sementara kami hanya membantu perlengkapannya saja. Tapi ada bantuan dari desa ya? Ada perlengkapan sekolah itu yang dari desa. Iya, seragam sama pokoknya anak-anak yang ATS kemudian mau dikembalikan, kami data dan nanti dibantu. Aku dapat. Ini tutor PKPN. Sambil menunggu masyarakat apa? Iya. Nah, kita manfaatkan waktu aja. Per tahun kira-kira dianggarkan berapa sama desa? Lebih dari tahun ini aja untuk perlengkapan 42 juta. Itu 15 anak. SD 5, SMP 5, SMA 5. Memang dari cuma semenjak COVID itu kami tidak mengeluarkan itu. Baru kemarin tahun 2021. Relokasi anggaran beda. Iya, mau sing akeh 447 2027. Jadi kan ini baru Pak, baru pendataan ulang lagi nanti. Tinggal 1 RW itu yang belum setor. Kalau PKBM jaraknya seberapa jauh dari lokasi desa? Atau ada di desa sini? Ada di sini. Oh, sudah dibentuk Pak. Sejak kapan Pak? Sudah berapa tahun? Sudah beroperasi berapa lama? Sudah beroperasi. Sudah meluluskan 3 periode sudah. Oh, sudah meluluskan periode 2019 2019. Itu untuk paket habis itu? Ya, paket apa saja? Paket B dan paket C. Paket BC. Paket B dan paket C. Rata-rata per kelas berapa? Rata-rata per kelas itu 15 sampai 20 Pak. Iya. Terus muatan lokalnya apa? Biasanya kan dikasih keterampilan. Oh iya. Nah, keterampilan apa yang diberikan keterampilannya itu kepada mereka? Kepada mereka itu tentang ini Pak, sarana pertanian, karena di situ lingkupnya pertanian Pak. Iya. Cara pembuatan pupuk dan kompos itu Pak. Kemarin komputer. Kemudian kemarin disering lagi anak-anak muda itu kursus komputer Pak. Kursus komputer. Biasanya lebih senang dia sambil main game. Iya itu. Itu SDM gurunya itu mengambil merekrut dari mana? Saya sendiri tuh saya dari guru SLTA kampus swasta Pak. Iya. Saya dari Alpara. Berarti punya background semua dari sekolah. Pendidik ya. Kemudian dari ini peserta PP-nya dari MTS RU ini Pak. Oh gitu. Merekrutnya ya. Kebetulan juga semuanya guru mapel Pak. Guru mapel semua di sini. Iya. Guru semua. Basicnya di sana. Iya. Untuk keterampilan pertanian itu sudah melakukan pelatihan untuk pengolahan bahan pangan yang dari sini belum? Belum untuk nafsi-nafsi. Belum ada. Belum ya. Baru pertanian ya? Iya. Buat pupuk. Iya. Tapi dari desa ada ya Pak, cari ya dulu ya, pernah ya. Ya bikin kompos kemudian dipraktekkan ya. Dulu ya. Waktu itu pembinaan dari pertanian. Terakhir tapi itu di luar dari ini. Paling tata rias. Enggak, sini kan ada ada hasil pertanian macam-macam ya. Iya. Nah, olahan turunannya itu loh sudah diajarkan belum di PKB ya? Ya. Misalnya ngolah pisang, ngolah itu. Iya. Keripik pisang. Iya. Kan hasil buminya kan masih banyak. Iya. Yang paling banyak apa hasil bumi sini? Padi, Pak. Padi jagung. Iya, padi jagung. Padi Brambang. Bawang merah ya.
Tapi kebanyakan di sini bawang merah itu diekspor Pak, ke luar daerah gitu Pak. Jadi nggak, ya, jadi nggak dikeluarkan sendiri gitu Pak. Padahal ada tengkulak kemudian dibawa. Kalau diolah turunannya harganya mahal juga. Iya. PKBM sini Pak ya, namanya apa Pak? Maju bersama. Maju bersama. Operasi 2019. Iya. Itu model pembelajarannya jam-jam aktif belajar apa Pak? Dari apa sama jam? Itu dimulai dari kebetulan 3 hari Pak. 3 hari berarti hari Jumat, Sabtu Minggu. Oh. Kemudian dimulai itu jam 1:30 Pak. Kadang-kadang saya pas pulang dari ngajar kemudian langsung gitu. Iya. Sore hari ya? Sore hari ya. Sampai malam? Enggak, sampai ini menjelang maghrib Pak. Oh. Iya, menjelang maghrib. Kan menggunakan modul Pak. Iya. Untuk durasi lulusan ya tetap 3 tahun ya Pak? Iya, 3 tahun tetap. Iya. Yang masuk itu anak-anak DO atau mulai dari dari kebanyakan yang tidak melanjutkan karena ya tidak melanjutkan berarti yang mulai dari kelas 1, 2, 3? Iya, 1, 2, 3 iya. Kemudian ada anak ibu-ibu yang sudah di atas umur 40 itu juga lanjut. Berarti sistemnya kalau mogel di kelas 3 dia ngulangi lagi maka kelas 1, 2 enggak Pak itu? Di sini dimulai dari kelas 10 sih, dari kelas 10 sih Pak ya. Oh, gitu. Kelas 10, kelas 7 begitu. Jadi lulus SD nggak teruskan berarti kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3. Iya kayak gitu Pak. Iya. Lulus SMP. Jadi nggak ada yang misalnya putus sekolah dari kelas 11 kemudian itu kayaknya enggak. Tetap 11 Mas. Ya, jadi dari mulai awal gitu. Dari mulai awal gitu. Durasinya sama. Karena ini Pak, untuk melanjutkan raportnya kan kadang-kadang repot Pak. Kan perlu misalnya melanjutkan ya, masih meneruskan itu rapotnya dari kelas 10, kelas 11 kan ditanya nggak ada. Dia nggak punya rapot. Iya, jadi dari awal lagi Pak, otomatis. Iya. Jadi kendala kita sebagai yang menyelenggarakan dan sebagainya itu merasa kesulitan. Terkecuali punya rapor, kemudian dilanjutkan. Secara administrasi. Iya. Kalau sudah punya rapor pasti bisa ya. Bisa, iya. Kalau itu tinggi namanya kan apa ya istilahnya itu penyetaraan itu tinggal dilanjutkan. Kalau ini belum. Iya, belum. Ya dia butuh bukti. Kalau nggak ada bukti kan nggak bisa. Barangkali nanti ada tuntutan sebagainya kan. Seperti itu. Iya. Enten kesulitan nggak Pak untuk penyelenggaraan PKB? Kesulitannya begini, untuk kesadaran warga belajarnya itu kadang-kadang yang berangkat ya jumlahnya 15 atau 5 orang. Dengan alasan dengan kesibukan dan sebagainya. Nah itu Pak, kesulitan itu warganya. Tapi insya Allah saya sebagai tutor siap Pak. Saya dua pelanggan juga saya ajar. Monggo, ini kebetulan kepalanya Pak. Maju bersama ya Pak. Iya, maju bersama ya. Para sekaligus ketua FMTP. Untuk terus harapannya apa dengan artinya supaya PKBM itu maju ya terus bisa menuntaskan sampai dengan 12 tahun tentunya. Oh iya. Gitu. Jadi harapan kami itu supaya ya saya menghafal ilmu supaya yang lanjut begitu. Tujuannya itu. Kalau semata-mata kita sehari ini kayaknya ini. Jadi kalau sapras jadi gimana? Sarana ya cukup Pak. Ya itu dibangun dari swadaya sendiri ya? Iya, jadi perpustakaan juga ada tersedia. Dibantu nggak? Itu juga dapat. Ada bantuan ya? Dari ada, desa, dari dinas pendidikan, dari ada. Yang lebih tahu itu dia. Ada nggak? PKBM ada. Kemarin perpus apa? Dari di dinas Dari dinas pendidikan ya Pak? Iya. POP yang tiap bulan. Apa? POP. Berarti Pemkabnya sudah mengandalkan. Tapi POP-nya dari APBN ya? Ada dari APBN. APBN yang kan ada kalau ATS dari APBN. Kalau yang DTS itu program dari. Iya. Dari ATS ada DTS. Dari Pemda belum ya? Dari Pemda itu. Apa itu DTS? Dewasa di sekolah. Dari Pemda belum? Satu ke atas dari hitung ya. Pemda untuk ATS sudah ada, itu sudah di enggak artinya dana dana operasional atau mungkin bantuan untuk gurunya, tutornya atau belum?
ini lagi diperjuangkan teman-teman. Ya, makanya saya tanya. Iya, mudah-mudahan ini jadi mendapatkan rekomendasi. Kesejahteraan itu murni hanya dari APBN gitu. Kaitan nanti itu yang lebih Bu Farah sebagai ketua forum PKBM nanti hadir ya. Udah menunggu forum nasionalnya kan ketuanya di Gerobokan itu. Oh iya. Karena Gerobokan itu siapa ya? Pak Ruslan Lu juga Bu Farah ngurus wilayah. Itu sangat 28 PKBM. Kalau gedung menurut mana, Pak? Gedung sementara kita untuk pelaksanaan pembelajaran di SD sekolah di SD pembelajaran karena pagi kan pagi sekolah SD terus siangnya sorenya itu untuk ini. Makanya sarana negara kan masih bisa digunakan. Ya. Kalau Gerobokan kemarin itu mau diberi dari APBD ya gedung ya, mau dikasih gedung PKBM. Mas ini yang SKB ya dari pemerintah sih. Ya? SKB. Iya, kalau SKB sendiri lah. Ini kalau itu yang diluluskan berapa orang? Tahun. Enggak, selama saya baru 2 kali meluluskan. 2 kali meluluskan. Kan berapa? ada. Jumlahnya berapa? Yang pertama 23. 23 SMA? SMP. SMP? Iya, paket B. Paket B? Paketnya belum? Paketnya belum, baru tahun ini. Oh. Paketnya. Baru ajar 9 tahun berarti ya? Iya. Berapa yang lulus teman? Yang lulus kemarin berarti yang paket C. Paket B? Paket B-nya lulus? Iya. SMA-nya katanya belum? Kan tahun pertama itu sudah ada paket B. Ya, tahun kedua sudah ada paket C. Oh, sudah ada yang lulus paket C? Iya. Total paket B yang sudah lulus berapa? Oh, berarti 23 dengan 12 berarti 12 orang? 12 dengan 23 berarti 35. 35 orang. Kalau yang C? Yang C berarti 11. Itu 11 itu posisi Pak. Waktu rekrutmen awal masuk itu ya 11 itu. Iya. Kan kadang enggak, yang 11 itu rata-rata dari dia sudah kerja atau ya ada yang sudah kerja, ada yang macam-macam. Kerja di mana? Banyak yang di Jakarta ada, pulang pergi sering artinya kita pembelajaran online berjalan kemarin. Kalau ada nggak kerjaan di pemerintah? Oh, belum. Yang lulus paket itu ada, paket B itu lulus, yang kerja di pemerintah ada. Paket B itu kemudian yang kerja ke SD. Terus dari 11 orang yang lulus paket C, ada yang meneruskan nggak ke perguruan tinggi? Oh, belum. Nggak dipantau? Ya dipantau sih, tapi kayaknya hanya untuk udahlah sebagai prasyarat saja. Kalau di Gerobokan itu ada yang dapat beasiswa dari luar negeri. Betul? Iya. Lulus paket C. Iya. Hebat. Iya. Terus ada beberapa yang masih melanjutkan perguruan tinggi. Ya, kita baru sih ya. Ini baru berdiri baru lulus 11 kali. Jadi kalau di Bu Farah banyak itu yang satu yang rata-rata itu di PKBM ya. ATS atau di TSD? Dengan ATS. Nah, jadi itu sebenarnya kan bantu pemerintah ya. Iya kan? Harapannya apa aja? Harapan untuk maksudnya harapan. Oh, menuntutkan wajar warga setelah 12 tahun berarti kan dari lulus SMA, SMK dan sebagainya itu. Lulusan negara itu. Apanya apa? Lawan, Pak. Lawan gini. Tulisannya pertama kalau ini Pak, menjelang pemilu itu cari yang tamat SMK itu susah di sini Pak. Yang untuk jadi TPS itu susah sekali, makanya kita bersama Pak Faroji itu mengenal seperti ini Pak. Jadi untuk sebagai syarat untuk menjadi panitia pemilihan umum itu kan ada yang SLTA, ini SMK aja jarang Pak. Itu. Jadi kita mempunyai inisiatif seperti itu Pak. Jadi harapan itu mencerdaskan warga kita gitu Pak.
antara lain seperti itu. Terus ada yang di izin ya, artinya pendidikan merupakan dasar sih Pak. Jika sudah difasilitasi di luar sudah. Nah, kontribusi saya yaitu belum masih Pak, belum seperti ikut kontribusi bisa bermanfaat itu sudah merasa. Ya. Ya, kan tadi pertanyaannya ini Bapak Senan kan harapan jenengan apa supaya PKBM jenengan itu maju, gurunya ya apa itu sesuai dengan misi-misi visi-misi ini PKBM jenengan itu harapannya ke apa? Terus warga juga sadar bahwa itu diperlukan, bahwa warga itu sekarang harus lulus SMA, SMK itu kan. Harapannya karena wajar 12 tahun sekarang itu. Kalau dulu kan 9 tahun. 9 tahun. Iya, sekarang 12 ya. Karena 12 tahun sejak 2013. Iya. Ya, harapannya ke pemerintah supaya satu ke fasilitas tidak PKBM itu mendapatkan fasilitas yang layak lah, bantuan dan yang sebagainya, baik ya terutama tutor dan sarana ini penting, tapi kita kayaknya belum mendapat sentuh termasuk insentif Pak ya, insentif ya, secara keguruan sendiri, infrastruktur sendiri, kemudian peningkatan kurikulumnya itu Pak ya, karena kan kurikulumnya kan unik Pak ya. Kurikulumnya kan sesuai dengan kearifan lokalnya, seperti Pak tadi kebutuhan lokalnya itu apa yang digunakan di situ, karena siap lulus siap kerja tujuannya lebih menantang kan. Kalau sosialisasi kepada warga, siapa yang melakukan sosialisasi? Rekrutmennya gimana caranya? Ya. Jadi kalau bisa nemu sing pra sekolah terus akhirnya mlebu BKBM itu apa data siapa ya? Pertama data. Kita punya data dari desa. Kita kerjasama dengan desa. Memang programnya sinergis ya. Kita sinergis bisa saya berdiri sendiri. Dari data itu saya sementara datangi Pak berarti ya? Iya datangi. Sementara datangi ke rumah. Iya, dan karakter orangnya itu sudah tahu diketahui oleh desa Pak ya? RT ini ada yang berpotensi ingin melanjutkan kan? Iya. Sudah ada masukan. Alhamdulillah untuk kebetulan di kami kampungnya kan ada menyebar, masing-masing punya itu ada komunikasi. Ada komunikasi langsung. Jadi kayaknya apa sih ya? Sinkronisasinya jalan. Kalau warga didatangi itu gimana? Reaksinya? Nah itu dengan yang ke PKBM. Iya. Supaya dia mau belajar di PKBM itu. Ya awal mereka nggak percaya adanya PKBM, adanya kegiatan pembelajaran di sini. Nggak percaya sama dia. Umpama gini aja, praktekkan salah satu. Saya ini kan ATS atau ADTS. Sampai datang ke keluarga kami, terus gimana caranya? Ya. Misalnya benar, kamu lulusan apa sih ya? Saya baru SMP kelas 2. Oh, nggak ingin melanjutkan, langsung nggak ingin melanjutkan lagi. Ya pengen, tapi saya juga butuh uang untuk jajan, orang tua nggak ada. Nah, kebetulan kami di desa dan mendirikan PKBM. Apa itu PKBM itu apanya kesetaraan agar warga-warga yang tidak punya kesempatan untuk belajar di formal juga bisa fasilitasi. Nanti belajarnya tidak seperti di formal. Inilah belajar itu setiap hari atau nah itu uniknya situ kita karena misalnya nggak dituntut belajar setiap hari, ya kita punya jadwal seminggu 2 kali. Jadi kalau pas dengan kosong ya berangkat, kalau tidak nanti ada modul. Kasih itu gak bayar? Oh, itu uniknya lagi, jadi nggak usah bayar. Gratis Pak. Itu seragamnya seragam. Seragam bebas, nggak usah seragam. Itu sepatu. Oh, ya biasa pakai karena aku tuku sepatu kan gak mampu. Iya, nggak usah pakai sepatu. Sandal boleh ya? Boleh. Bahkan kemarin ini. Ya ini kan itu kan Pak, karena terus masyarakat kan nggak tahu sama sekali awal. Nah itu nanti ada uang SPP ya, terus ada bayar seragam, bayar nih ngambil ijazah, ngambil seterusnya itu ada keluar nggak ini? Uang untuk orang tua nggak ada. Untuk
jenengan kan usianya masih usia sekolah tapi jenengan nggak sekolah, kerja. Kebetulan pemerintah memfasilitasi ini. Jadi untuk kami untuk apa kebutuhan buku, kebutuhan apa yang ada di PKP nanti ditanggung oleh BPS. Berarti plus 0 ya, dibiayai 0 rupiah ya. Iya. Berarti yang masih umur sekolah ya? Iya. Kalau yang sudah di atas umur sekolah? Nanti ada apa namanya untuk kegiatan akhir saja kita kan ini kan kita publish tuh kan nanti artinya kan tidak semua warga itu tahu ada kan PKPM. Iya, itu dikira itu setiap kali aktivitas pembelajaran, aktivitas pendidikan yang mendapatkan ijazah apa formal itu kan bayar. Ya. Kan Terus yang itu. jadi angan-angan setiap warga yang saya lihat itu apa PKPM itu tidak seolah-olah langsung dapat ijazah. Masalah besarnya itu kesalahan besar masyarakat rata-rata. Ijazahnya 1 tahun langsung. Nah itu berarti kan posisi beban moralnya dengan kan gitu ya. Makanya, secara moral kan di situ secara saya terangkan. Ini sama seperti sekolah biasa 3 tahun. Suwe nemu ya. Ya artinya kan memang itu kan moral ya. Jadi dikasih jenengan ya untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu. Ya apapun itu pendidikan kan kita punya administrasi. Administrasi 3 tahun saya ikuti 3 tahun, jenengan harus ikut mengikuti. Nanti setelah 3 tahun nggak lama aku tahu-tahu sudah lulus. Kemarin saya ada yang lucu, kan ada yang daftar. Kalau 1 tahun tanya kan daftar, harus 1 tahun tak orang daftar. Kan daftar lah. Jadi kamu nggak daftar enggak. Akhirnya sekarang kemarin kan ujian. Nih hari ini teman kamu ujian. Besok dapat ijazah. Jenengan yang daftar. Ya kok juga ya. Baru menyesal di situ. Memang kan terbuka juga dia. Jadi maunya instan ya. Begitu masuk langsung ingin ijazah. Dan itu tidak mudah Pak memegang integritas sebagai pemegang PKPM kan. Luar biasa pertaruhannya. Sering mau apa sih ya? Kayak kalau sendiri sering hampir apa sih ya? Apa ya? Beban moral sih ya. Beban moral ngadepi orang-orang bermasalah, kita pun akhirnya ikut ke dalam masalahnya. Itu yang jadi penurut Pak ya. Kayak ini nanti belum tentu ya Pak ya. Saya waktu di Rembang gitu ditanya, ya pokoknya nggak mau sekolah. Akhirnya kita mau tanya loh, ya enggak, yang jangan sampai terpancing emosi. Bukan, saya ratu semula Jadi mayoritas di situ orang tuanya apatis Pak, masih bodoh. Terserah anak silakan mau sekolah mau sekolah itu. Pikiran pendidikan orang tua apa? SD, SMP. Kalau SMP saja sudah mending Pak. Kalau SMP sudah lumayan. Iya, SD saja. Saya ngobrol, saya nyambung. Mungkin SD aja nggak lulus. Ya itu. Sehingga anak dipengaruhi oleh lingkungan itu. Tapi saya optimis. Saya optimis karena regenerasi dari generasi berikutnya kan sudah mulai dan saya buktikan optimis saya itu di lingkungan saya sendiri sebagai embrio ya. Saya ciptakan sebuah pengenalan pendidikan penting seperti dari anak saya yang semua sekolah semua itu di lingkungan akhirnya dapat apa ya menarik mereka dengan ini kan regulasinya Pak ya seperti tadi apa itu panitia KPPS kemudian jadi perangkat kemudian apa itu persyaratannya itu kan jadi penarik memang iya untuk kerja di perusahaan juga ya harus lulus SMA dan nikah gitu nikah itu harus lulus terus perangkat desa ya harus lulus SMA. Orang apapun jadi office boy di sini kan ya harus desanya mensupport di sana. Ya Pak Rusmin yang kerja di sini, ya. Kan tadinya kan nggak lulus SD ya, dia kerja di SD. Setelah ada PKPM kan tadinya nggak mau ikut. Katanya sudah ininya sudah enggak bunek. Saya duduk bersama itu orangnya nanti ada ya, nanti panggil apa ya? Sampai lulus apa dia sekarang? Paket B itu ikut paket B. Belum C. Belum C ini lagi ikut dia. Saya enggak kutuk terus enggak mau. Dan yang penting kan saya tahu kondisi jenengan. Artinya apa sih ya? Suruh mikir secara formalnya pasti udah nggak mampu. Dan yang penting kan enjoy. Jadi memang nyawanya Pak Bayu itu memang di PKPM yang bisa mendekati hati masyarakat di situ di PKPM. Rata-rata udah males sekolah kembali ke sekolah itu
temannya sudah naik kelas di atasnya dia masih masuk lagi dengan ya Pak, malu dia Pak. Di PKBM juga sekolah Pak, kan karena kesetaraan. Konsepnya kami juga kembali ke sekolah itu baik ke formal maupun formal. Iya. Sampai hanya kemudian berkembang menjadi ada DTS, dewasa tidak sekolah, itu juga konsepnya kan kembali ke sekolah. Siapapun, berapapun usianya, seperti itu Pak. Memang peluang potensi terbesar memang ada di PKBM yang lebih fleksibel dan bisa menerima semua usia. Jadi ATS ini akan tuntas kalau PKBM itu optimal. Kalau enggak kan yang bisa Pak mendekati secara langsung. Karena desa itu memberikan informasi terkait data dan karakteristik yang bersangkutan secara spesifik gitu Pak, dengan apalagi tadi banyak orang tuanya kerja di luar negeri kan nggak ketemu. Berarti dari desa sering Pak ya mengundang beberapa teman PKBM untuk memberikan informasi terkait dengan orang-orang yang berpotensi untuk studi banding kejaksaan ini. Ya kebetulan kami dengan Pak Sarif dan lainnya kayaknya tiap hari tidak lepas dari desa karena memang kami saya pesan juga sama desa. Jadi pada setiap perkumpulan apa itu tolong disampaikan wajar 12 tahun itu. Iya itu. Disampaikan. Karena kewajiban warga itu kan wajib dan punya hak untuk pendidikan sampai dengan 12 tahun itu. Itu yang jarang dilakukan. Zaman dulu kan bebas buta aksara aja bisa loh. Zaman dulu. Iya. Memang dulu apa sih ya? Dulu hanya program ya. Paket lulusan paketnya satu program saja sudah selesai. Kita di PKBM kan terus berjenjang terus ya. Makanya ini ayo bareng-bareng coba kalau diangkat hanya nggak bareng-bareng nggak bersama-sama itu ya susahnya luar biasa, artinya penanganannya tingkat kesulitannya berbeda karena memang motifnya sudah berbeda. Sering jadi beban moral. Memang disadari pendidikan itu warga itu ada hak, ada kewajiban, tapi pemerintah harus menyediakan fasilitas dan lain sebagainya kan pemerintah yang harus menyediakan secara undang-undang kewajiban. Sehingga warga itu punya hak dan bisa menuntut, tapi pemerintah juga harus menyediakan. Nah, satu-satunya jalan yang paling enak yaitu PKBM itu. Sekarang Pak, pertanyaannya cara membentuk PKBM Pak itu yang punya kewenangan kan itu cara yang dari masyarakat seperti itu Pak. Biar masyarakat yang lainnya juga tahu Pak cara membentuk PKBM, kemudian diakui oleh Dikbud dan diakui oleh instansi vertikal. Awal cerita di kami ya, awal mulai itu dulu pertama kita ada program pemerintah dengan bentuk FMPP, masalah berkaitan dengan pendidikan. Itu penanganannya waktu itu fokus di ATS formal. Setelah itu beberapa kali pertemuan di desa dengan berbagai instansi, itu penemuan permasalahan. Ada masalah itu anak-anak yang tidak mau sekolah ke formal. Nah, formal. Itu kami sudah dibentuk dulu menjadi FMPP. Nah, jadi penjelasannya gimana anak-anak supaya terselesaikan bisa data ini terselesaikan, anak ini terselesaikan. Nah, akhirnya satu-satunya jalan yaitu kesetaraan. Kalau ke PKBM. Nah, akhirnya apa? Kami sepakat mendirikan PKBM. Harapannya dari solusi, Akhirnya setelah itu ini PKBM menemukan orang yang di FMPP, terus kita sepakat bersama bikin akte notaris, kita ajukan permohonan ke Dikbud. Alhamdulillah dipercepat dengan orang-orang yang punya sukarelawan untuk membentuk. Harus terdaftar di dinas ya. Enggak harus di akte notaris, tapi operasional kan harus terdaftar di dinas. Pertama kita bikin akte notaris. Ya bimbingan dulu lah. Ini sudah jam berapa Pak? Kita mulai seadanya saja Pak.